Halo, selamat sore semua. Halo, Selamat sore, halo. Pak. Aku gambarnya bisa dilihat nggak nih? Bisa, Pak? Nggak terbalik ya? Ya, bisa, Pak. Oke, Selamat sore, Pak. selamat sore. Oke, apa kabar? Baik, lumayan. Alhamdulillah, tapi suaranya agak parau karena agak kurang enak badan, jadi mohon maaf. Oke, ya, oke. Teman-teman semua, selamat sore yang sudah bergabung di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja nih. Oke, silakan. Mungkin kamu bisa sapa itu teman-teman yang sudah bergabung dan perkenalkanlah sikat. Gitu. Saya, Pak. Ya, ya, ya. Oh ya, nama saya Marisa Suti. Saya Ketua Program Studi Multimedia di Universitas Widyatama Bandung. Mungkin sesingkat itu aja ya, Pak ya. Oke, oke. Jadi, oke kita mau ngobrol-ngobrol sebetulnya eh, bagaimana nih pengalaman Marisa ya, terutama di urusan urusan kampus Merdeka ini kayak apa ini sebetulnya bisa diceritakan aja juga supaya mungkin teman-teman juga tahu apa sih apa seluk-beluknya dan sebagainya. Oh, tentang kampus merdeka ya, Pak ya. Kebetulan Ya, kalau di kami itu kita sudah menerapkan kampus merdeka dari tahun 2020 akhir ya. Mungkin 2021 sampai sekarang. Dan mungkin belum banyak juga mahasiswa yang mengikuti program-program tersebut karena mungkin memang programnya baru. Jadi banyak juga mahasiswa yang belum mengetahui tentang program-program itu. Tapi kami sudah melakukan sosialisasi dan banyak juga yang sudah berminat kebetulan karena kan memang programnya beragam sekali ya Pak ya, dari pemerintah ya, itu kalau ya. nggak salah hampir ada berapa ya 9 atau 10 program gitu Pak ya. Gitu. Nah, Hmm, tapi yang hmm, paling banyak diikuti di kampus kami itu adalah program yang magang bersertifikat. hmm, Kemudian ya itu yang paling banyak sih Pak. Dan praktisi dan kampus mengajar. Kemarin itu yang hmm, lebih hmm, banyak hmm. diikuti itu di kami itu. Gitu, Pak. Bisa diceritain gimana tuh prakteknya itu kayak apa sih sebetulnya itu yang Oh, magang bersertifikat itu? ya, jadi mahasiswa murni bekerja, istilahnya kerja praktek gitu ya Pak ya, di Hmm, hmm. perusahaan atau industri ataupun dimanapun mahasiswa tersebut ditempatkan sesuai dengan pilihan mahasiswa itu masing-masing ditempatkan gitu. Jadi misalkan mereka memilih di salah satu industri di Jakarta misalkan, nah mereka akan mengikuti bekerja di sana selama kurang lebih 4 bulan mengikuti kegiatan di industri. Nanti hasil dari kerja mereka itu akan dikonversikan ke dalam nilai-nilai mata kuliah yang ada di universitas Ya, gitu. ya, SKS ya, dikonversi Iya ke SKS betul. itu ya. Berapa Iya. itu konversinya itu kalau yang Konversinya apa itu namanya? 20 SKS dalam satu semester. Oke. Hmm. Mm-mm. Jadi mungkin tergantung dari kesepakatan ya, kesepakatan dari universitas masing-masing. Tapi kalau aturan dari pemerintah itu 20 SKS, bisa juga maksimal 40 SKS dalam 2 semester. Gitu. Hmm, 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 hmm. Seperti itu Pak untuk Apa kira-kira hambatannya ini di um, praktek selama apa namanya ini di pelaksanaannya? selama ini pelaksanaan di kami belum ada hambatan ya alhamdulillah semuanya lancar-lancar saja karena memang tempat-tempat yang dipilih oleh mahasiswa itu kan berdasarkan pilihan masing-masing. Jadi sesuai dengan minat masing-masing gitu Pak. Hmm, 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 hmm. Jadi Ya. hambatannya mungkin apa ya, komunikasi mungkin salah satunya ya komunikasi, tapi kan Hmm. itu juga bisa teratasi dengan adanya laporan logbook di setiap minggu yang mahasiswa itu laporkan kepada masing-masing dosen pembimbing. Jadi kita juga tahu perkembangan mereka di industri itu pekerjaannya seperti apa, Hmm, 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 hmm. gitu. Apalagi yang unik ya, yang mungkin karena kan belum lama ya program ini ya. Kira-kira Betul. seperti apa itu yang unik-unik yang dihadapi baik mahasiswa maupun dosen pembimbingnya itu kayak apa itu? Ya, kebetulan kemarin mahasiswa kami juga ada yang mengikuti kegiatan praktisi mengajar di
di Pangandaran, jadi mereka mengajar di SD-SD yang sudah ditentukan. Nah, kami juga kebetulan sempat mengunjungi mereka ke sana, jadi kesan dan pesannya itu sangat luar biasa ya. Jadi banyak hal yang mereka dapatkan di luar apa namanya di kelas perkuliahan, di luar kelas perkuliahan itu mereka banyak sekali belajar seperti kemampuan bersosialisasi, kemampuan berkomunikasi, kemudian problem solving dan lain sebagainya. Jadi mereka sangat banyak manfaat, mereka merasakan banyak manfaatnya gitu melaksanakan kegiatan MBKM ini gitu. Ada yang sudah selesai yang praktek ini kampus sudah. yang magang itu. Iya, Nah, sudah biasa semester ini. Oh, sudah berapa angkatan itu berarti kalau di kampusmu tuh? Mungkin 3 ya, mungkin 3. Jadi sudah ada 3 angkatan yang mengikuti. Untuk jumlah pastinya saya kurang tahu juga ya, karena mungkin agak banyak. Gitu. Tapi beberapa pengalaman yang saya tahu tentang kegiatan itu seperti kegiatan kampus mengajar dan magang bersertifikat itu. Jadi banyak sih Pak positifnya gitu, banyak positifnya sebenarnya. Berarti yang bisa ikut magang ini udah semester berapa itu? Semester 5 kalau di kami mulainya dari semester 5, 6 dan 7. Seperti itu. Jadi nanti masuk. Oke, lanjut apa? Jadi nanti mahasiswa bisa memilih mau di semester berapa mereka mengambil atau memilih program MBKM-nya. Jadi mulai dari semester 5, 6, dan 7. Karena kan setiap masing-masing program itu biasanya persyaratannya berbeda. Ada yang mengharuskan mahasiswanya semester 7, ada yang sudah mulai dari semester 5, 6, dan seterusnya seperti itu. Jadi beragam persyaratannya sebenarnya. Itu apa, otoritas kampus atau apa itu yang menentukan semester sekian baru boleh, baru bisa dan sebagainya, itu dari kampus atau dari dikti atau dari mana? Ya, dari pemerintah Pak, karena kan ada program disebutnya program flagship ya, jadi program-program yang memang dibawahi oleh dinaungi oleh misalkan Kementerian Sosial atau Kemendikbud gitu ya Pak. Nah, mereka sudah menentukan persyaratannya. Seperti magang bersertifikat itu mereka masing-masing menentukan persyaratannya dan disesuaikan juga dari industri-industri yang mereka pilih. Jadi mungkin setiap industri kebutuhannya berbeda persyaratannya. Karena kan misalkan untuk kebutuhan industri kreatif dengan industri mungkin perbankan mungkin berbeda persyaratannya, seperti itu Pak. Kalau dari kami juga menentukan persyaratannya. Jadi minimal menempuh semester 5, 6, dan 7. Kemudian IPK-nya juga ada minimal IPK-nya untuk masing-masing program. Kemudian ada juga nanti ada surat rekomendasi dari ketua program studi dan sebagainya. Jadi ada beberapa persyaratan juga Pak. Oke, jadi ada hasil akhirnya ngapain mereka? Harus membuat apa misalnya gitu loh? Hasil akhirnya mereka membuat laporan Pak. Jadi selain mereka menuliskan logbook yang mereka tulis tiap minggu. Ya, selain logbook Selain logbook, mereka menulis laporan kegiatan selama kegiatan berlangsung itu apa saja yang mereka lakukan. Kemudian mereka presentasikan kepada masing-masing dosen pembimbing. Gitu. Berarti ada juga yang sekaligus nulis skripsi, ada nggak yang dari magang ini sekaligus juga mereka sebenarnya sekalian membuat skripsi gitu, ada apa enggak? Ya, mungkin tidak spesifik dari hasil program magangnya, tetapi pengembangan dari ilmu yang didapatkan saat magang, mungkin seperti itu. Jadi contohnya ada di program studi desain grafis, dia mengikuti program magang di perusahaan animasi kalau tidak salah. Jadi, tugas akhirnya mengembangkan hasil dari yang dia dapatkan di program magang tersebut, tapi tidak murni dari hasil yang sudah didapatkan di program magangnya gitu, tapi dia mengembangkan ilmu yang sudah dia dapatkan, seperti itu Pak. Marisa sendiri jadi kayak dosen pembimbing yang untuk magang apa enggak? Oh enggak, kebetulan tidak, karena di kami ditunjuknya itu kan berdasarkan ketua program studi ya. Kebetulan di saya itu hanya ada
di program studi saya baru ada 1 orang. Nah, itu yang Hmm. ditunjuk sesuai dengan kompetensi dosennya Ya, masing-masing, ya. sesuai dari tempat magangnya. Misalkan mahasiswa tersebut magangnya di bidang videografi misalkan ya, yang Hmm, kami hmm, tunjuk hmm. adalah dosen yang memang kompetensinya di videografi, seperti itu. Jadi Oke. kebetulan saya belum belum pernah jadi dosen pembimbing, Pak, Hmm, hmm, hmm. untuk program ini. Ya, sekarang anu Gitu. aja kita coba sharing tentang pengalaman Marisa di apa namanya di jurusan yang dipegang itu. Seperti Oh, di apa saya. gitu. Hmm. Iya, kebetulan saya juga alumni, Pak, alumni dari universitas di tempat saya mengajar. Jadi Oh, saya, iya, jadi ya. saya dulunya tuh kuliahnya desain grafis D4 di Hmm, Universitas Widyatama. Kemudian saya meneruskan S2-nya di manajemen Universitas Widyatama juga. Jadi hmm, pengalamannya sebenarnya dari tahun 2002, dari mulai saya menjadi mahasiswa sampai dengan sekarang hmm. saya menjadi dosen di program studi desain grafis dan multimedia di Fakultas Desain Komunikasi Visual. Gitu, Pak. Ceritanya jadi dari awal tuh saya udah jadi mahasiswa dulu awalnya. Hmm, 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 hmm. Gitu. Jadi Jadi nggak ya, nggak ada ya, tujuan, sebenarnya nggak ada ya. cita-cita jadi dosen. Oh gitu tuh. Iya, Kenapa itu? Ya, gimana awalnya kok sampai memang sampai keblasuk apa sampai jadi dosen gimana ceritanya? iya, jadi karena kan dulu memang kuliah desain grafis dulu nggak ada tujuan di situ ya, Hmm, tujuan memang ingin menjadi desainer ya, pekerja hmm, seni hmm, gitu, Pak. hmm, Nah, hmm, hmm. kebetulan S2-nya kan juga di Widyatama. Nah, saya ketemu sama dosen pembimbing saya gitu. Pas ketika saya ketemu dosen pembimbing, ngobrol-ngobrol, "Hai, bagaimana kabarnya sekarang? Apa yang Ya, dikerjakan?" "Oh iya, saya kerja kebetulan waktu itu saya kerja di Jakarta di suatu perusahaan majalah internasional." Ya ngobrol-ngobrol sama dosen pembimbing saya waktu di desain grafis. Apa namanya? "Oh, sekarang sedang apa sih? Sedang S2, Pak," saya bilang. "Oh, kalau gitu nanti ketika lulus boleh boleh di sini coba-coba mengajar di asisten dosen," seperti itu. Terus saya bilang, "Oh, bisa ya, Pak?" "Iya, boleh dicoba aja," kata dosen pembimbing saya hmm, seperti hmm, itu. hmm, hmm. Kemudian setelah saya lulus S2, saya coba. Kemudian kok ternyata ini seperti panggilan ya. Kok rasa bahagia mengajarnya kok tidak bisa tidak bisa ditandingi dengan hal lain gitu. Jadi kok saya kayaknya tertarik nih dengan dunia pendidikan seperti itu. Jadi Hmm, hmm. ya sudah, jadi saya tetapkan, saya teguhkan diri, sepertinya saya akan serius nih menjadi dosen di kampus di alma mater saya tercinta, seperti itu, Pak, ceritanya. Jadi sampai sekarang saya mengajar. Berarti belum belum sempat dong jadi desainer malah. Oh, sudah. Kebetulan saya sudah Oh, bekerja, ya sudah lama bekerja, Pak. Jadi setelah lulus desain grafis itu saya langsung bekerja di hmm, Jakarta. Beberapa kali saya pernah bekerja di perusahaan seperti perhotelan gitu. Saya menjadi markom di situ. Kemudian hmm, saya hmm, bekerja di yang terakhir kemudian saya bekerja di majalah internasional sebagai desainer grafis dan creative director. Kemudian saya bekerja juga pernah juga di sekolah musik di Jakarta sebagai hmm. produser gitu. Jadi sudah melalang buana, Pak, bekerjanya. Kemudian kembali lagi sebagai dosen. Jadi tadinya saya praktisi gitu. Kemudian saya mengajar. Banyak pengalamannya udah lumayan banyak, Pak. Saya juga pernah kerja di Kimia Farma ya. Udah melalang buana, Pak. Eh, Gitu. sekarang berarti kan sebenarnya bisa jadi freelance juga kan untuk kayak gitu ya untuk jadi Ya, desainer grafis gitu masih dilakukan apa enggak atau sudah pure mengajar aja sekarang? kebetulan terakhir saya mengerjakan proyek itu mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu ya. Sebenarnya bisa saja sampai sekarang pun bisa Hmm, karena teman-teman dosen saya lainnya pun juga masih masih bekerja sebagai desainer juga, Pak, sebagai desainer freelance. Bahkan ada yang mempunyai perusahaan sendiri ya, perusahaan desain dan lain hmm, hmm, sebagainya. hmm, Tapi hmm, hmm. kebetulan untuk saya kebetulan saya tidak bisa membagi waktunya gitu. Jadi karena kebetulan kan Oke. saya ketua ketua program studi, jadi agak banyak pekerjaan yang menyita waktu di kampus. Jadi saya pikir daripada saya tidak bisa menyelesaikan satu atau antara lain, jadi
lebih baik saya fokus aja dulu ke sini seperti itu. Tapi untuk dosen-dosen yang lain semua masih bekerja sebagai praktisi desainer juga Pak gitu. Hmm, hmm, hmm. Tapi Oke, kalau untuk saya pribadi enggak. mungkin walaupun udah nggak di situ ya, tapi kan mengikuti apa namanya perkembangan dunia desain grafis juga ya. Ya, Oke, mungkin kita sekarang beralih nggak ngomongin kampus Merdeka gitu ya, tapi ngomongin perkembangan dunia grafis. Menurut Marisa gimana itu sekarang ini? oh Marisa pernah nggak ngalamin dunia desain grafis yang belum digital ya, maksudnya masih harus apa oh namanya iya, zaman saya karya-karya kuliah bener. Zaman saya masih kuliah dulu semua masih manual Pak, bener. ah, ah. Nah gimana tuh Iya. kira-kira kalau menurut Marisa ngamati perkembangan dunia desain grafis sekarang ini kayak apa ini? Ya, memang tidak bisa dipungkiri ya Pak, perkembangan dunia grafis itu kan apa ya, seiringan dengan perkembangan Ya, teknologi ya Pak ya. ya, ya, Jadi ya. dengan berkembangnya teknologi banyak sekali hal-hal yang bisa membantu dalam proses pengkaryaan di dunia desain Hmm, grafis gitu. Jadi tapi banyak nih apa namanya, seperti misalkan kemarin juga saya baru tahu lagi tren ya, lagi hits tentang hmm. AI ya, AI tentang karakter animasi. Jadi ada satu aplikasi yang bisa kita masukkan foto pribadi kita, kemudian fotonya itu dijadikan animasi gitu Pak, Hmm, hmm, hmm. menjadi karakter-karakter animasi. Nah Ya, itu kan ya, sebenarnya salah satu hal yang bisa istilahnya menggantikan profesi salah satu profesi desainer grafis atau ilustrator hmm, di hmm. dunia pekerja seni ini gitu ya. Tapi sebenarnya ya itu kan hanya aplikasi saja ya. Kalau untuk kreativitas, konsep, kemudian ide-ide itu kan sebenarnya tidak bisa digantikan dengan teknologi. Ya, Jadi ya, teknologi hanya membantu mungkin ya, hanya membantu apa yang bisa mempermudah mungkin ya, mempermudah desainer ataupun pekerja seni dalam mencetuskan idenya atau memberikan informasinya, pesannya, konsepnya gitu. Tapi kalau apa namanya, menggantikan sih mungkin enggak. Jadi tapi kalau saya pikir sih itu membantu sih Pak, perkembangan sekarang oke, itu. ya. Mm-mm. Oke, jadi sekarang ada berbagai aplikasi yang intinya orang yang nggak sekolah desain grafis saja bisa Mm-mm. menggunakan ya. Betul. Nah kan itu bisa menggusur orang-orang yang sejak awal justru sekolahnya desain grafis dan sebagainya. Iya, iya. Tapi kalau menurut Marisa sendiri, apa ini yang membedakan itu? Orang yang memang mempelajari khusus ya tentang desain Iya, grafis dengan iya. orang-orang ya secara alamiah saja, dan sudahlah sekarang ada banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk itu. Kalau menurut Marisa apa itu yang membedakan itu? Yang membedakan itu tadi Pak, konsep ya Pak mungkin. Jadi Hmm, reason why dalam kita merancang itu yang tidak bisa digantikan oleh aplikasi ataupun software apapun sekalipun ya. Karena konsep murni itu kan datangnya dari kreativitas manusia hmm, ya. Jadi mungkin perbedaannya dari kita yang mungkin mempelajari, mendalami tentang desain grafis adalah tadi konsepnya, pertanggungjawaban dari hal-hal yang kita rancang. Seperti misalkan kita bisa memberikan alasan ataupun teori panjang konsep tentang tipografi yang digunakan, hmm, tentang hmm, layout hmm. yang digunakan, tentang konsep warnanya gitu. Ya, ya. Jadi ada reason why, ada alasan-alasan yang bisa dipertanggungjawabkan ketika kita merancang sesuatu yang mungkin tidak bisa diberikan oleh orang-orang yang langsung menggunakan aplikasi saja gitu. Karena kan Hmm, mungkin yang penting bagus ya, yang ya, penting ya. menarik seperti itu. Tapi kalau desainer yang mungkin mempelajari lebih dalam, kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita rancang. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, apakah ya ini aku sebagai orang yang penikmat desain grafis gitu ya, Iya, Pak. eh, dengan aplikasi itu kan bisa aja itu ada seragam ya, tinggal menggunakan aplikasinya. Iya, iya. Artinya
keunikannya bisa nggak dapet umpamanya ya. Betul, ya. Nah, pertanyaan saya ini dengan dunia aplikasi yang digital itu, apakah kekuatan manual itu masih menentukan sebetulnya kemampuan-kemampuan apa namanya memproduksi dari karya manual itu masih menentukan apa enggak ini di zaman sekarang ini? Iya, masih Pak, apalagi mungkin yang sifatnya langsung menuangkan ide dari dalam pikiran Ya, mungkin Pak ya. ya. Karena kan secanggih-canggihnya komputer mereka tidak bisa membaca pikiran kita mungkin ya. Jadi memang hanya tangan kita yang hanya bisa membuat persis seperti apa yang ada di kepala kita gitu mungkin gitu. Walaupun mungkin bisa mirip-mirip, mungkin bisa lebih bagus ya, tapi bukan berarti lebih benar gitu. Jadi mungkin yang penting kan tadi ya, yang penting bisa menyampaikan pesan atau informasinya dengan baik. Kalau di desain grafis kan seperti itu. Jadi sebagus apapun, sekeren apapun, tapi kalau misalkan tidak sesuai dengan apa yang ingin disampaikan, ya mungkin ada kekurangannya juga jadinya gitu. Yaitu tadi kan keterbatasan dengan keseragaman, ya jadi tidak mempunyai uniqueness, tidak mempunyai karakter dan lain sebagainya. Dari mahasiswa yang Marisa apa namanya dampingi lah ya, yang berapa yang udah jadi gitu, artinya dia mandiri melakukan apa namanya sebagai desainer itu ada berapa banyak itu? Jangan-jangan malah apakah sekolahnya desainer malah justru kerjanya nggak jadi desainer, namanya bisa apakah kayak apa itu Marisa? Ya, kebetulan kan saya angkatan 2002 ya. Jadi kalau di fakultas saya itu kan udah dari tahun 99, Pak. Jadi lulusannya udah banyak banget gitu ya. Dan memang seperti juga dari jurusan lainnya, lulusan kami pun mungkin tidak semuanya tetap di dunia desain gitu. Tapi banyak juga Pak, banyak juga yang mendirikan misalkan production house atau jadi mendirikan studio fotografi. Jadi tetap ilmunya tetap bisa diaplikasikan karena yang diajarkan, yang saya rasa ya yang diajarkan itu adalah bekal-bekal dari keseluruhan ilmu di desain grafisnya itu sendiri gitu Pak. Jadi apapun bidang yang ditekuninya, apa yang dipelajari itu bisa diimplementasikan. Misalkan ada nih teman saya, dia sekarang buka toko soto, makanan soto gitu. Nah, tapi dia menggarap promosinya yang sangat berkaitan dengan dunia desain grafis seperti itu. Ada juga yang lulusan desain grafis, dia bekerja sekarang menjadi pembuat video mapping gitu ya, membuat video-video mapping di gedung-gedung. Ada yang menjadi fotografer profesional, ada yang menjadi marketing communication. Wah, banyak sekali Pak, banyak sekali profesi yang dijalani hasil dari lulusan kami, karena memang itu tadi ya, ilmu yang kita dapatkan itu sebenarnya general. Jadi apapun bidangnya itu bisa kami terapkan gitu. Itu sih yang menarik sebenarnya. Jadi tidak spesifik hanya bidang ini saja semua gitu, tidak juga. Jadi bervariatif, beragam, tapi tetap inline dengan ilmu yang kami dapatkan di kuliah gitu. Karena kan kuliah juga ilmu yang kita dapetin kan nggak cuma di dalam kelas juga ya, dari dari pertemanan, dari dan lain sebagainya, itu juga kita dapatkan di kampus dan di luar kampus tentunya gitu. Juga dengan apa namanya revolusi teknologi informasi ini juga akan semakin akan berbeda ya anunya, sumber-sumber apa namanya pembelajarannya bisa luas ya, lebih luas ya. Betul. Nah, itu juga merubah peran dosen juga ya, mungkin bukan dosen ya, merubah peran pendidik juga Pak, mungkin di seluruh dunia gitu. Karena memang teknologi yang ada sekarang kan membuat bahwa dosen itu sekarang fungsinya bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga pendidik, tapi juga sebagai perantara gitu, perantara antara teknologi dan keilmuannya gitu. Jadi kita tuh sebagai sebagai pembimbing gitu. Jadi karena nggak mungkin kita jadi lebih pintar misalkan dengan teknologi yang ada sekarang, itu kan tidak mungkin ya. Pasti contohnya mungkin pasti Google jadi lebih tahu daripada kita. Google lebih tahu dari textbook yang ada gitu. Jadi kita sebagai pendidik ya itu
salah satu fungsinya adalah sebagai pembimbing ke arah mana mahasiswa tuh harus bisa mungkin mendalami apa yang harus mereka ketahui di bidang keilmuan masing-masing gitu. Jadi banyak tantangannya, tapi kalau saya sih diambil positifnya, kita rangkul bersama teknologi itu untuk membantu. Ya, dulu kan di Jogja ya ada teman-teman yang khusus mengamati bagaimana dunia apa namanya terutama yang berkaitan pada urusan promosi ya, itu kan juga melahirkan sampah-sampah visual. Nah, ya, mestinya contohnya Pak, sampah visual gimana Pak? ya kan pasang baliho lah, apalah, Oh, ya contohnya itu juga ya. masih print apa gitu. Kira-kira Ya. dunia digital itu mempengaruhi itu apa enggak sekarang nih? Iya betul, karena kan sekarang juga ada istilah digital marketing ya Pak ya. Hmm. Jadi memang banyak orang-orang juga melakukan promosi itu hanya melakukan lewat digital marketing tadi. Tapi sebenarnya tidak bisa dipungkiri ya bahwa mungkin tidak 100% semua orang di Indonesia menggunakan Ya, ya. handphone atau mempunyai akses internet. Jadi Ya, ya, memang ya, ya. mungkin yang dibilang sampah tadi itu mungkin masih dibutuhkan Ya. sebenarnya gitu untuk Jadi besok, tujuan-tujuan tertentu. jadi besok pemilu ini juga pasti masih akan melahirkan sampah-sampah visual juga Iya ya. Pak, kan tujuannya mungkin target pasarnya kan mungkin lebih banyak orang-orang yang mungkin tidak mempunyai handphone, mungkin yang lebih ke desa-desa pelosok-pelosok yang tidak mempunyai akses internet mungkin gitu. Jadi hal-hal tersebut pasti masih akan banyak dilakukan Pak, seperti itu. Kalau selama jadi atau katakan menekuni menjadi desainer itu karya-karya apa saja yang sudah ditelurkan ini oleh Oh Marisa? saya Ya. Saya dulu itu kan karena memang pekerjaannya selalu di bagian promosi Pak. Jadi yang saya sudah kerjakan itu yaitu ya mungkin flyer, brosur, apa namanya media-media promosi untuk perusahaan tersebut. Kemudian kalau di majalah internasional dulu saya bikin apa namanya photoshoot untuk bagian promosi, misalkan pernah ya itu banyaknya karya-karyanya untuk perusahaannya sih Pak ya, media-media promosinya. Seperti Ada itu. nggak yang karyamu yang benar-benar di apa namanya di masyarakat itu melekat itu apa? Oh, apa ya? Mungkin yang paling Nggak apa, dulu kan nggak saya apa-apa. pernah menjadi. Sebut merek nggak apa-apa di sini. Iya, ya, itu ya ini saya mau kasih tahu. Jadi Kimia Farma dulu saya pernah kerja sama teman-teman sekelas saya kebetulan. Ya, Kita ya. bikin media promosinya Kimia Farma. Nah, kita membuat media promosinya. Jadi apa namanya? Di dalam apotiknya itu, nah segala bentuk visualnya itu kita kerjakan media promosinya. Mungkin itu sih, tapi sekarang mungkin juga udah nggak ada ya, karena itu tahun Itu berapa ya? Udah lama, pergantiannya Pak. sangat cepat gitu ya. Apa? Betul, jadi mungkin hanya untuk tahun itu aja. Ya, Setelah itu sudah berganti. Jadi mungkin nggak ada sih Pak ya yang terlalu melekat itu mungkin tidak ada. Tapi untuk apa namanya? Sebetulnya kalau Bapak mau mengundang tuh ada ya Ketua Program Studi Desain Grafis ya. Beliau itu banyak sekali karya-karyanya yang sudah menasional begitu Pak. Itu karya-karyanya mungkin nanti beliau bisa cerita tentang karya-karyanya, tentang logo-logo yang sudah ya, dia ya. ciptakan, yang digunakan gitu Pak. Yang mungkin orang-orang juga pasti tahu, oh logo itu ternyata dirancang sama beliau gitu. Seperti itu. Ada bedanya nggak desainer grafis ini terutama ya, laki-laki dan perempuan? Pasti beda Pak, karena kan apa kita kan berkarya itu berdasarkan pengalaman ya, pengalaman. Kemudian berdasarkan juga visual literasi visual yang kita terima masing-masing individu itu kan berbeda. Jadi berdasarkan latar belakangnya, persepsi visualnya dan lain sebagainya, kemungkinan ada bedanya. Tapi itu jika kita berkarya secara murni. Tapi kalau untuk
berkarya untuk klien ya, kemungkinan sama Ya, aja Pak, karena yang kita ikuti kan kemauan klien, bukan iya kemauan pribadi permintaannya kita gitu ya. masing-masing. Iya, jadi Oke. mungkin tidak bisa dibedakan. Nah, yang di luar klien ini, artinya ini benar-benar Mm-mm. yang murni apa namanya karya yang Mm-mm. di dihasilkan tuh tadi kira-kira kalau kita mau melihat ini karyanya laki-laki dan perempuan tuh kalau menurut Marisa apa nih? Mungkin tidak bisa dibedakan gendernya, tapi mungkin bisa Ya, dibedakan latar belakangnya kali Pak ya. oh, oke, nggak apa-apa, Agak sulit tapi ya, agak sulit kayaknya. mungkin kan sentuhannya kan pasti akan berbeda gitu ya, dan Hmm, juga perspektifnya itu. Kira-kira apa iya, kalau iya. kalau Ya, itu kira-kira tadi apa menurut mungkin dari Marisa? latar belakang Hmm. persepsi visualnya tadi ya Pak ya, bisa Hmm, 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 membedakan hmm. pengalaman dia atau cara dia menginterpretasikan pesan yang ingin Hmm. disampaikannya, itu yang membuatnya jadi berbeda. Karena memang kan ya itu setiap masing-masing individu kan mempunyai pengalaman masing-masing yang membuat masing-masing individu mempunyai persepsi masing-masing akan sesuatu hal. Mungkin untuk satu individu warna merah itu adalah warna Hmm, hmm. berani, Ya, 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 tapi untuk individu lain ya, ternyata ya, warna merah itu warna yang artinya berbeda lagi gitu dan lain betul, betul, sebagainya. Itu betul. kalau untuk ekspresi diri ya itu bisa berbeda-beda. Tetapi kalau untuk desain tadi ya sama karena kan memang ada konsepnya Hmm, hmm. gitu Pak. Oke, Mm-mm. mungkin ada nggak ini teman-teman gabung yang chat atau apa bisa dibaca nggak, Marisa? Saya Ada nggak nggak yang boleh chat nih? bertanya Pak sama Bapak nih. Boleh. Oke ya, Boleh kita ya? saling bertanya dan saling menjawab lah. Oke, silakan. Saya tertarik sama konsep sekolah Bapak nih. Ah, Ya. Nah, Bapak boleh oke. dong cerita tentang konsep sekolah Merdeka Bapak ya kalau nggak salah ya Pak ya. Sedikit Ya, sedikit lah kira-kira sharing gimana sih kok bisa berdirinya sekolah itu dan apa apa alasannya latar belakangnya mendirikan sekolah itu Pak. Saya pengen tahu nih. ya. Jadi pemilihan nama aja udah ini. Saya atau kami ya, Iya, kebetulan yang mendirikan saya dengan istri saya. iya. Saya memilih Sanggar. Itu aja Mm-mm. sebetulnya kok nggak memilih kata sekolah ya, karena menurut saya Mm. kata sekolah ini sendiri udah orang membayangkan sekolah itu ya mesti harus kayak gitu loh. Iya. Jadi saya akhirnya memilih Sanggar, Sanggar Anak Alam itu. Jadi orang juga sering sering salah tafsir juga dipikirnya sekolah alam itu, padahal bukan. Padahal Mm. lebih kepada anak alamnya itu. Anak alam Iya. itu kan artinya anak-anak yang masih otentik, anak-anak yang masih genuine, anak-anak yang Iya. memiliki sifat-sifat seperti jadi lebih ke anak alam gitu ya. Nah, Mm-mm. ya ya ini memang berangkat dari kegelisahan dari dunia persekolahan yang ada gitu ya. Jadi akhirnya kita kan sebelum artinya kan itu juga diam-diam saya meriset apa pengalaman saya juga, pengalaman orang-orang di sekeliling saya dan sebagainya. Akhirnya ada kesimpulan begini. Kenapa ya orang sekolah ini kok kadang-kadang tidak menyenangkan, itu satu hal gitu. Mm. Jadi ya Iya. berarti kita kalau bikin sekolah ya jangan mereproduksi itu kan, satu itu. Yang Iya. kedua, selama ini lebih banyak eh, siswa yang menyesuaikan pada sekolah. Iya. Jadi bukan sekolah menyesuaikan bagaimana keadaan dan kondisi dan potensi yang ada di setiap siswa gitu. Maka kita mencoba meriset itu ya. Akhirnya kita Iya. menemukan bahwa ternyata yang membuat seperti itu adalah karena ada mata pelajaran. Mm. Nah, maka yang pertama saya lakukan adalah menghapus mata pelajaran kan gitu. Mm-mm. Nah, lalu kalau nggak ada mata pelajaran gimana kan, pertanyaannya begitu kan. Jadi Iya. ya nggak ada cara lain, harus menggunakan metodologi riset ya yang sangat
yang sangat dasar ya, sangat sederhana. Intinya kan sebenarnya bagaimana setiap orang mengembangkan pertanyaannya gitu ya. Dimulai dari apa yang sedang diminati oleh anak-anak, apa yang sedang diinginkan atau anak-anak sedang ingin memperdalam apa, nah mulai dari situ. Jadi nah kalau kita ngomong ada matematika, ada ilmu sosial, ada yang lain-lain, itu sebenarnya konteksnya dari apa yang anak-anak riset itu gitu loh. Satu contoh kalau kelas 1, 2, 3 ini kan masih diabdikan untuk baca tulis hitung ya. Nah, berarti riset, berarti mereka mulai baca tulis hitung ya dari hasil risetnya itu. Kalau risetnya dia sedang meriset tanaman ya, oke, tanaman apa yang sedang dia riset, umpamanya tanaman bayam, ya sudah, nulisnya ya berangkat dari bayam. Nah, nanti akan bertambah lagi kan apa yang dia temukan kan, nah, nanti akan berangkat akan menjadi kalimat, akan menjadi macam-macam. Dan kalau di dunia hitungan ya ada berapa biji bayam yang dia sebar, mamanya ya belajar hitungannya dari situ. Nah, juga intinya kita juga mengembangkan bahwa dengan pilihan seperti itu berarti setiap orang bisa menjadi sumber belajar, tidak lagi tergantung pada guru dan sebagainya. Maka prinsip yang tidak kalah pentingnya juga harus berpusat dari keluarga. Oke, berarti perencanaannya ya dengan keluarga, ada ayahnya, ibunya. Oke, kita 1 semester ini mau ngapain? Nah, anunya dari situ. Intinya kita tidak pengen menyeragamkan lah, kira-kira begitu. Nah, jadi ya kembali lagi ya, kalau kita ngomong pendidikan ini kan selalu pikiran kita sekolah ya, padahal menurut kami bahwa ya pendidikan itu ya harus berangkat dari keluarga, dari komunitas ya, masyarakat. Nah, sekolah dalam hal ini Sanggarana Alam itu lebih menjadi fasilitatornya aja sebetulnya begitu. Jadi pusat belajarnya ada di rumah. Maka ya yang biasanya kita, kalau umpamanya ada penerimaan siswa baru, menurut saya yang bukan penerimaan siswa baru tapi penerimaan anggota baru ya, salah satunya orang tuanya. Jadi ya kalau ada tes itu yang kita tes ya orang tuanya, bukan anaknya. Anda membawa anakmu ke sini itu apa gitu loh. Nah, kita bersepakat di depan itu bersepakat karena di Sanggarana Alam tidak lagi ada guru yang mengajar anak-anak buka buku apa enggak kayak gitu. Jadi lebih menjadi teman yang mengembangkan pertanyaannya tadi terhadap riset yang sedang dia jalankan. Kira-kira gambaran dasarnya itu ya. Kalau pengen memperdalam ya, sebetulnya saya sendiri udah menulis buku ya, terutama sebenarnya dari paradigma dan metodologi yang kita kembangkan di Sanggarana Alam, apa itu judulnya Sekolah Biasa Saja. Terus fasilitatornya juga pada nulis juga tentang praktek sehari-hari dari anak-anak itu. Itu bukunya judulnya Sekolah Apa Ini. Nah, kira-kira seperti itulah. Juga ada web ya, ada web salamjogjakarta.com. Itu juga artinya pemikiran-pemikiran orang Salam itu ada di situ. Orang Sanggarana Alam itu disingkat Salam. Kayak gitulah. Ya, baik. Gimana dong? Luar biasa Pak ya. Jadi mengembangkannya itu mulai dari rumah aja Pak ya. Jadi semuanya itu saling berinteraksi, berkontribusi ya di dalam pendidikan anak-anak ya. Jadi sebenarnya kan inspirasinya juga ada yang dari Ki Hajar Dewantoro ya. Umpamanya Ki Hajar kan mengatakan bahwa semua orang guru, semua orang murid, semua tempat adalah sekolah. Nah, itu coba kita praktekkan sebetulnya itu. Jadi betul. Semua orang bisa jadi guru di situ, tidak. Makanya
kemarin ketika pandemi ya, ketika kita tidak boleh kumpul-kumpul, ya kami nggak ada masalah karena memang desain sejak awal itu pusat belajarnya ada di rumah. Ya problemnya hanya nggak bisa kumpul gitulah dan sebagainya. Jadi anak-anak Sanggar Anak Alam ya tidak mengalami problem seperti sekolah-sekolah pada umumnya yang terus-menerus dikasih PR, dikasih tugas sampai pusing, sekian jam di Zoom dan sebagainya. Ya kalau di Sanggar Anak Alam ya umpamanya kita pakai Zoom ya aja untuk hihi aja karena nggak ketemu. Untuk kangen-kangenan dan sebagainya. Oh iya, kita pakai tetap ada kelas usia-usia itu ada. Nah, bedanya kalau di sekolah mainstream itu kan indikator dijadikan mata pelajaran. Nah, kalau kita tetap aja ada indikator, cuma indikatornya nanti disesuaikan dengan anak-anak yang ada seperti apa gitu loh. Gitu, Marisa. Apalagi dong? Luar biasa, Pak, luar biasa. Sekarang mungkin mulai ke situ arahnya semua ya tujuan dari Merdeka Belajar juga ya Pak ya, tujuannya bisa belajar dari di mana saja, dari apa saja. Apalagi sekarang dengan dunia informasi yang udah terbuka kayak gini, mau cari apa saja di Google, di YouTube, di manapun ada, tapi ngapain kita masih belajar dengan cara tertutup, itu udah nggak masuk akal sebetulnya. Mau cari apa aja ada sekarang, mau cari matematika, mau cari apa, fisika, apa saja ada gitu loh. Betul Pak. Iya betul. Nah, karena kita kan udah 23 tahun ya, jadi sebelum Dikbud membuat belajar merdeka, kita udah 23 tahun yang lalu. Jadi sekarang banyak teman-teman yang banyak kebingungan melakukan umpamanya kayak sekarang kan ada project based learning itu ya bingung kan. Jadi masih ada mata pelajaran Pak menggunakan project based learning ya setengah mati itu. Sementara praktek mengajarnya juga masih sama gitu loh. Kira-kira begitu Marisa. Oke, apalagi? Ada nggak yang kemudian lulusannya Pak kalau dari Salam ke mana Pak? Ke SMP-nya kah atau ada SMA, atau? Jadi sekarang ini dari PAUD sampai SMA. Wah, hebat, luar biasa Pak. Iya. Nah, kalau SMA itu yang membedakan tadi, kalau di SD itu kan tetap masih kelas 1, 2, 3 kita masih abdikan untuk baca tulis hitung ya. Nah kalau di SMA itu 1 semester itu khusus untuk bagaimana anak menemukan passionnya apa. Nah, jadi risetnya riset yang mengarah pada passionnya dia. Itu. Iya Pak, luar biasa. Ada nggak yang itu Pak ya, hafalan seperti nggak ada. Buku mata pelajaran itu nggak ada, bahwa di Salam itu ada literasi, ada membaca, ada itu soal lain lagi ya. Ada waktu-waktu kita membahas tentang sastra umpamanya itu aja itu bagian yang untuk memperkuat gitu ya. Jadi nggak ada hafalan. Nah, juga tidak ada ujian ulangan, itu sebenarnya nggak ada, kecuali tadi karena jadi mengukur kemampuan siswanya gimana Pak? Nah, setelah mereka riset itu setiap akhir semester mereka harus presentasi. Oh, luar biasa. Nah, selain ada catatan fasilitator pengamatannya tiap hari, juga mereka presentasi dari hasil risetnya. Nah, kira-kira presentasi itu kalau di sekolah lain itu ya kayak ulangan gitu ya, kayak tapi ini presentasi dari hasil riset dia mempertanggungjawabkan di presentasi itu. Jadi kira-kira kan merekonstruksi ya dari presentasi itu kan merekonstruksi dari apa yang dia lakukan, riset yang dia lakukan itu. Baru nanti yang dari situ barulah ini
fungsinya orang tua, fungsinya fasilitator itu mulai menganalisis apa yang dia dapat itu. Juga konteksnya terhadap, oh ini kaitannya ada ilmu sosial, ini kaitannya ada matematika, ini kaitannya pada apalah macam-macam. Iya. Itu Ya, sih. luar biasa. Apalagi Jadi Marisa? yang baru mau diterapkan sekarang Bapak sudah terapkan 23 tahun yang lalu ya Pak Udah, ya? ya. Dulu dianggap ini sekolah macam apa kan gitu. Iya, ya. Saya juga baru tahu karena kan kebetulan salah satu teman saya tuh sekolah di situ Pak, anaknya. Ya mungkin Di orang mana? tuanya ya. Di Di Salam. Salam. Iya. Tapi dia di Bandung. Enggak, di sana di Jogja. Oh, temanmu di Jogja. Oke. Iya, makanya saya tahu tentang Bapak itu ya dari Dari situ ya. melihat teman saya, oh ini anaknya sekolah di mana kok menarik sekali gitu. Kalau nggak salah waktu itu ada video ketika anaknya sedang mempresentasikan itu tadi ya seperti Bapak bilang mungkin ketika ujian ya kalau ujian mereka presentasi gitu. Saya lihat wah ini kok menyenangkan sekali nih kayaknya sekolahnya kok seru. Iya. Jadi ya otomatis semua orang belajar, fasilitatornya juga harus belajar, orang tua juga belajar sama aja. Dan bisa jadi nanti temuan-temuan anak-anak itu bisa jadi kita nggak bisa memproses ya kita cari orang lain yang satu contoh gini. Satu contoh ada anak yang risetnya di kolam renang itu. Ternyata ketika hujan airnya kok warnanya berubah. Oh ternyata ada pengaruh-pengaruh kimia dan sebagainya. Nah, karena kita nggak ada yang menguasai itu ya kita nyari narasumber untuk membahas itu. Ya, jadi mereka bisa kemana aja, bisa cari narasumber di mana aja gitu. Gitu. Cuma memang kita awalnya itu kalau bisa risetnya itu apa yang Anda lakukan. Referensi itu taruh di belakang ketika udah mentok gitu loh. Nah sementara di tempat lain bahkan sampai di kampus itu kan dari referensi dulu baru riset baru bikin skripsi itu. Nah di kita enggak, referensi justru taruh di belakang. Ini harus problem solving apa yang mereka lakukan dulu gitu loh. Kira-kira seperti itu Marisa. Iya. Temenmu anaknya kelas berapa di Salam? Kalau nggak salah kelas berapa ya? Namanya Rina Pak. Jadi anaknya umur mungkin kelas 4 ya, mungkin ya. Ya. Kelas 3 atau kelas 4 kayaknya. Atau kelas 5. Jadi kemarin itu kelas 4 itu ada yang karena salah satu yang dia studi adalah bacaan. Nah ini beda lagi nih menstudi bacaan malah. Jadi akhirnya dia malah bikin novel. Karena yang dia baca itu yang dunia misteri gitu. Nah dia bikin cerita tentang judulnya misteri aktor teater, misteri penculikan aktor teater gitu loh. Iya gitulah udah. Iya kelas 4 bikin. Iya. Jadi benar-benar sesuai ketertarikannya dia ya, sesuai passionnya dia betul, gitu Pak ya. Intinya itu karena kita nggak mau menyeragamkan, jadi setiap anak memiliki yang berbeda-beda. Iya. Betul. Iya. Ya sebenarnya udah ketahuan lah sebenarnya sejak dari sekolah dasar itu sebenarnya anak ini kecenderungannya apa ini sebenarnya udah ketahuan. Betul. Tapi karena dimasukkan dalam hal yang sama sehingga bisa jadi keunikannya, bakatnya, kecenderungannya itu malah hilang kan selama ini begitu. Betul. Ya, tidak terfasilitasi dengan baik. Ya betul. Tidak diarahkan menjadi sesuatu gitu Pak ya. Ya, oke. Nah saya justru pengen nanya ini ketika Marisa ngelihat Salam gitu ya, terus juga pengalaman mungkin juga dulu Marisa sekolah dan sampai sekarang juga di sebuah kampus. Kalau menurut Marisa gimana pandangannya gitu?
Tentang apa Pak? Tentang salam. Ya tadi ya kan ngerti salam kok begini terus sementara Marisa kan juga pernah mengalami sekolah yang seperti itu dan Ya. sebagainya. Kayak apa itu? Ya, sebenarnya kalau di program studi kita juga berdasarkan problem tadi ya, problem based tadi, kemudian kita juga Ya, tugas akhirnya memang mengerjakan by project gitu ya. Itu memang udah dari tahun 99 kita sudah seperti itu semuanya. dan Dan memang orang-orang yang masuk ke situ kan memang orang-orang yang memang mau belajar itu kan, memilih belajar ya itu sudah kan. sesuai Nah itu passionnya, ya, memang sudah sesuai oke. passionnya. Gitu. Nah, kami tinggal mengarahkan aja sebenarnya dia itu lebih kuat kemana. Kan kalau di desain Ya, gitu kan banyak bidangnya ya, ada ilustrasi, ya, ada fotografi, dan lain sebagainya. Nah, jadi ya, masing-masing mahasiswa itu bisa mengembangkan kemampuannya mereka berdasarkan passionnya tadi. Tapi tetap kita berikan ilmu-ilmu lainnya yang bisa mendukung passionnya dia tadi gitu, ya, yang bisa mendukung proses pengkaryaannya dia dan lain sebagainya. Begitu. Kebetulan anak saya kan umurnya 10 tahun nih Pak. Sekarang dia kelas ya, 4. ya. 9 tahun sekarang, kelas 4. Dia sekolahnya di salah satu sekolah Islam terpadu di Bandung. Nah, Ya, dia ya. kurikulumnya juga seperti itu Pak. Jadi tidak ada ujian gitu ya. Jadi semuanya itu presentasi berdasarkan passion minat masing-masing siswanya, tapi mungkin tidak semerdeka yang di Tidak se ekstrim tempat saya lah gitu ya, nggak ada mata pelajaran gitu ya. iya, tidak semerdeka itu gitu Pak, gitu. Tapi makanya ini menarik dan mungkin juga cocok gitu ya, cocok untuk beberapa orang tua yang pasti memilih Ya, anaknya untuk bersekolah di Salam gitu. Karena kan iya, sebenarnya makanya tadi saya setuju banget tuh kalau Bapak bilang sebenarnya yang di interview itu orang tuanya, karena memang betul. orang tuanya kan yang ingin Iya, menyekolahkan anaknya gitu, bukan iya, anaknya sebenarnya. iya. Dan Gitu, iya iya benar-benar. biasanya juga kita juga oke, kamu anakmu dianu dulu dong, orientasi dulu di sini. Kalau kalau mereka nggak mau ya jangan gitu loh. Ada Iya. gitunya juga. Ya cuma memang cara-cara seperti yang dilakukan di Salam itu pasti tidak bisa massal dalam jumlah besar. Oh, itu kendalanya ya Karena Pak ya? ya kekuatannya kan ada di komunitasnya, sebenarnya ekosistemnya itu. Iya benar. Setiap orang tahu, kenal. Kalau menjadi besar kan artinya pola komunikasinya akan berubah, relasinya akan berubah, Iya. jadi nggak mungkin. Jadi kalau Hmm. umpamanya kayak di tempat saya itu sekitar dari PAUD sampai SMA itu sekitar 200 anak ya. Oh, satu Ya kelas berapa siswa Pak? kita batasin paling sekitar paling banyak itu 20 paling banyak itu udah. Oh iya iya. Nggak boleh lebih dari itu udah. Nah sehingga nggak mungkin ini karena sebenarnya kekuatannya pada relasi, pada komunikasi setiap orang itu. Karena tidak mengandalkan kayak guru mengajar di kelas, nggak seperti itu gitu. Makanya nggak mungkin dilakukan secara massal, itu nggak bisa gitu. Kira-kira itu sih Marisa. Iya Pak. Iya iya. Luar biasa. Apalagi. Kalau hasil lulusannya Pak, yang anak SMA-nya nih, mereka rata-rata Ah, langsung kerja atau kuliah atau ada yang kuliah. mendirikan usaha? Oh, ada yang kuliah ya? Biasanya sebelum apa namanya mereka lulus SMA itu kita udah melakukan diskusi mau ngapain nih setelah ini gitu. Ya ada yang Diarahkan juga. Jadi setelah lulus pun ya diarahkan ya Pak ya? Oh iya 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 iya. artinya gini, kita ajak ngobrol aja. Oke, ada yang memutuskan saya nggak akan kuliah. Kalau kuliah nanti saya ngulang ke dasar lagi gitu. Jadi dia malah justru saya akan ada yang bikin perusahaan kecil-kecilan gitu, ada yang langsung kayak gitu. Ada juga yang oke, saya akan memilih kuliah ini. Ada juga yang menekuni kuliner ya. Dia aduh saya nggak, saya malah pengen cari
kursus-kursus pendek ya, umpamanya ke Cina apa ke Jepang gitu-gitu. Karena dia lebih ingin menekuni kuliner timur gitu ya, umpamanya kayak gitulah. Jadi ada sih yang ada juga yang milih kuliah, ada juga yang begitu, ada yang saya akan justru ada juga yang saya akan karena akan membuat perusahaan, saya akan menekuni bagaimana sih sistem perbankan nih di Indonesia gitu ya. Dan sebagainya untuk memperkuat itu gitu loh. Jadi ketika mereka lulus mereka sudah lebih matang ya Pak, udah lebih tahu apa yang ingin mereka lakukan di dalam hidupnya. Apa yang mau dilakukan. Bahkan seandainya mereka kuliah pun pasti akan memilih kuliah yang untuk memperkuat tadi passionnya tadi. Ya. Gitu. Ya, karena memang kan banyaknya apalagi anak SMA ya itu belum tahu apa yang mereka mau di dalam hidupnya, mau ngapain gitu. Biasanya kan mereka masih banyak juga yang masih mengawang-awang gitu. Tapi kalau dari Salam pasti mereka sudah tahu ya, sudah lebih yakin apa yang ingin mereka kerjakan. Wah. Moga-moga saya sih membayangkan anak-anak dari Salam itu kayaknya agak nggak mungkin lah dia putar-putar bawa stop map cari kerjaan, itu kayaknya agak mungkin nggak seperti itulah gitu. Ya. Mungkin lebih menciptakan pekerjaan kali Pak ya. Nah, kira-kira begitu loh. Ini ada nggak yang ngechat itu? Tanya atau apa? Yang ngechat, sebentar saya lihat Pak ya, yang ngechat. Nih dari atas ya, dari atas. Sebentar. Oke, silakan teman-teman yang bergabung yang mau komen atau apa silakan di chat. Banyaknya menyapa Bapak nih Pak. Assalamualaikum Pak Kiai katanya. Wah. Terus ada dari Lampung nih Pak, dari Lampung hadir, Nganjuk hadir katanya Mbah. Terus ada yang bilang bravo Widyatama Bandung, wah terima kasih. Ada yang sebentar. Mahasiswamu ada yang ikut nggak? Tadi kayaknya ada beberapa yang keluar masuk Pak, saya lihat. Ya. Ada yang bilang, oh keren ini ibu negara basis idola. Wah ini mah ngomongin suaminya ya. Oke, di luar apa yang kita bicarakan dari tadi ya, sudah membicarakan kampus Merdeka, desain grafis, juga ngomongin Salam. Hal-hal lain yang kamu tekunin sehari-hari itu apalagi? Saya ibu rumah tangga Pak, mendedikasikan diri saya kepada suami dan anak. Nah itu betul itu. Nah itu saya kemarin live juga ke orang yang anaknya 2 semuanya homeschooling. Jadi dia itu aku bilang wah kamu hebat itu, karena kan butuh waktu ya untuk mendampingi. Biasanya banyak orang lebih suka, lebih baik membayar ya. Jadi sekolah itu jadi kayak penitipan gitu loh. Iya betul. Ya, saya enggak, itu kebetulan saya makanya tadi ketika ditanya saya masih enggak freelance, enggak, karena saya karena saya memilih jika ada waktu luang selain di kampus, saya lebih memilih di rumah bersama dengan anak suami. Nah ini Pak ada salam-salam nih Pak dari Hasan, katanya semoga Kitohar Salam terus sehat, memberikan terus sumbangsi bagi pendidikan. Dari Mibo dia bilang Salam adalah pusat pendidikan ideal untuk membuat anak jadi merdeka belajar. Terus ada Hasan juga, seharusnya Bapak jadi Menteri Pendidikan, Pak. Oh, nggak bisa saya pasti. Karena kalau Menteri Pendidikan kan mikir se-Indonesia gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Iya. Nggak cocok ya, malah. Pak Hasan katanya nggak cocok gitu. Karena beliau pengen pendidikan Indonesia ada perubahan katanya, Pak. Ya mestinya yang harus berubah masyarakatnya supaya membangun sendiri-sendiri di komunitasnya, di rumah, sejak dari rumah gitu.
Iya. Jangan menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah gitu loh. Ya. Nanti kan Mungkin banyak ini orang-orang. yang akan mulai dilakukan Iya, sekarang seperti itu ya Pak ya, makanya diadakan Merdeka Belajar supaya bisa intinya tadi ya. begitulah. Ya paling tidak Menteri sekarang ini udah membuka kotak, belum membuka, paling tidak udah bawa kotak Pandora kemana-mana itu. Ya, walaupun nanti urusannya nanti ketemu problem-problem problem administratif itu yang paling berbahaya itu. Ini Pak ada pertanyaan, Pak Toto, Salam itu lebih ke lembaga homeschooling atau lembaga sekolah informal? Katanya Pak dia nanya. Ya intinya sebetulnya ini kalau Salam ini nggak ada tuh di nomenklaturnya itu kayaknya nggak ada. Jadi, tapi kecenderungannya ini sebetulnya kayak pusat-pusatnya ada di keluarga, makanya kita juga menyebut sekolah keluarga sebetulnya begitu. Iya, intinya pusatnya ada di keluarga itu aja, karena kami tidak mau mengambil alih hak asuhnya orang tua, kira-kira begitulah. Makanya ya kita harus bekerja sama dengan orang tua, bahkan di Salam ini hampir sebagian besar sekarang fasilitatornya ya sebenarnya orang tua sebetulnya. Adalah 30% fasilitator yang bukan orang tua gitu, tapi saya berharap semakin hari akan semakin peran orang tua akan semakin besar gitu loh. Begitu. Apalagi Marisa yang perlu kita ungkapkan ini. Ini udah berapa lama ini? Biasanya udah cuma 1 jam toh. Udah 1 jam nih kita ngobrol, 1 jam nggak kerasa ya Pak ya? Sudah 1 jam nih. Oke lah. Oke, sekarang apa closing statementnya Marisa nih? Closing statementnya? Ya. Mungkin nanti kira-kira kapan-kapan kami berkunjung Pak ke Salam. Boleh. Anakmu kelas 4 ya kira-kira ya? Kelas 4, iya. Sebenarnya ada beberapa teman-teman di Bandung yang agak intan ya berhubungan dengan kami itu. Juga sering ke Salam gitu. Jadi oke. Oke, apalagi? Mudah-mudahan pendidikan Merdeka Belajar ini bisa dapat lebih membuka wawasan siswa dan mahasiswa kita semua, karena kan memang tujuannya adalah untuk memberikan ilmu yang bermanfaat bagi siswa dan mahasiswa kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu wawasan baru, kemudian pengalaman baru yang bisa mencerdaskan mereka tentunya, gitu Pak. Oke, jadi sekali lagi terima kasih ya Marisa sudah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan saya, dan moga-moga terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Moga-moga obrolan ini ada manfaatnya ya, bisa menginspirasi dan sebagainya. Nah, permintaan saya dengan Marisa, aku pengen direkomendasi, Marisa merekomendasi siapa yang bisa live sama aku lagi. Merekomendasi dari mana Pak? Dari institusi saya maksudnya atau dari? Nggak harus. Saya pengen gini. Saya pengen ini ada perempuan-perempuan yang mandiri, yang berkarya di apapun. Nah, itu yang saya pengen banyak ngobrol sama ya. Ini Pak, kalau saya rekomendasi mungkin Bapak bisa mengundang ATC Pak, dari salah satu lembaga dari di bawah Universitas Widyatama, dari Yayasan Widyatama juga. Itu ATC Art Therapy Center. Jadi mereka mengajar atau mendidik anak-anak yang berkebutuhan khusus Pak. Oke. Itu di Art Therapy Center. Siapa namanya? Ada Ibu Ane, bisa diundang Pak, Ibu Ane. Oke, gini aja, nanti Marisa dulu lah sounding sama dia mau nggak gitu loh. Ya. Kalau Pak, mau nanti, baru karena berhubungan dengan dunia pendidikan Pak ya. Oke ya. Oke, menarik. Baik, itu Pak. Untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Oke, jadi betul, nanti Pak. Di WA dulu nanti aku melalui seni. Ya, sip. Melalui seni. Ya. Oke. Oke ya. Baik, terima kasih banyak ya.
Terima kasih banyak Pak Semoga Toto sudah mengundang saya. semoga oke, saya juga terima kasih banyak. Sampai jumpa ya. Moga-moga Sampai Marisa jumpa. bisa nyampe ke Jogja dan Ya, mudah-mudahan bisa membawa main. anak-anak ke sini. Nah, Ya. oke, terima kasih Sehat, ya. sehat, sehat selalu Pak Sehat Toto. kamu juga ya, Marisa Ya, juga. Terima kasih banyak ya. Ya.